Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dia Puspitasari dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, artikel tentang perubahan sosial akibat pandemi. Sebelum kita menuju ke artikel, mari kita mengetahui dulu apa itu arti atau pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya, serta aspek struktural atau struktur masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Teori perubahan sosial ada 4, yaitu yang pertama, teori gerakan sosial adalah perubahan yang terjadi secara berliku dan membutuhkan proses yang panjang. Yang kedua, teori modernisasi adalah perubahan yang terjadi dalam negara berkembang yang akan mencontoh negara maju. Teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Yang keempat, teori linear. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Kali ini, artikel yang saya pilih berkaitan dengan perubahan sosial akibat pandemi. Dalam artikel yang akan saya jelaskan, artikel ini termasuk dalam teori gerakan sosial, karena di dalam artikel tertera bahwa pandemi coronavirus telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Tetapi proses pemulihan berangsur cukup lama. Pandemi COVID bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di semua negara di seluruh belahan dunia. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan informasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awal. Dalam perkembangannya, merespon situasi krisis akibat COVID-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai kenormalan baru atau new normal. Tentu, berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Harus diakui bahwa kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial terhadap masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Kebijakan new normal dari pemerintah. Yang pertama, jaga jarak atau physical distancing, di mana tidak ada kerumunan, jarak antara orang minimal 1 meter. Yang kedua, sekolah online atau daring, di mana murid melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan sistem teknologi modern seperti HP atau gadget. Yang ketiga, pemakaian masker atau pelindung diri, di mana setiap orang wajib menggunakan pelindung diri untuk menghambat atau memutus penyebaran virus. Meskipun telah ditetapkan, kebijakan atau penerapan normal baru tidak akan berjalan dengan maksimal bila tidak disertai dengan kedisiplinan tinggi oleh masyarakat. Apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi atau tinggi. Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dalam aktivitas sosial mereka. Masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, sebab pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga hidup dengan kenormalan baru bisa saja akan menjadi modal budaya baru di masa mendatang.
pandemi COVID-1, dampak ekonomi. Salah satunya yaitu pengurangan karyawan di perusahaan atau pabrik, atau dengan istilah lain yaitu PHK. Dengan ini orang-orang yang di PHK akan merasa belum mampu mencukupi biaya yang ada di rumah atau kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan sosial salah satu contohnya yaitu jika sebelumnya kita lebih sering bertemu atau berinteraksi secara intens dengan masyarakat, mulai sekarang atau setelah pandemi, bahkan setelah adanya pandemi, kita harus membatasi kegiatan bertemu secara intens dengan masyarakat atau teman-teman kita supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan di rumah. Pembelajaran yang dilakukan di rumah ini dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi atau pelajar mulai dari jenjang PAUD, TK hingga SMA. Pembelajaran di rumah ini menggunakan HP atau laptop melalui aplikasi atau web yang telah disediakan dari sekolah. Yang keempat, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini salah satu contohnya yaitu jika sebelumnya kita kurang peduli akan kebersihan, maka setelah pandemi ini atau ketika terjadinya pandemi ini, kita harus lebih peduli terhadap kebersihan untuk menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan supaya kita terhindar dari COVID-19. Teori modernisasi. Dalam artikel ini tertera bahwa masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dalam aktivitas sosial mereka. Dalam kebijakan ini, media elektronik sangat perlu digunakan untuk tetap bisa berinteraksi dengan masyarakat lain, dan kebijakan new normal mengubah kebiasaan lama yang mungkin tidak terlalu peduli terhadap kebersihan atau kesehatan, tapi di era ini masyarakat harus peduli terhadap kebersihan atau kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu ada dua. Yang pertama, perubahan sosial secara lambat atau evolusi, dan perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Dalam artikel yang saya jelaskan, artikel ini termasuk perubahan sosial secara cepat atau revolusi karena dalam kurun waktu beberapa bulan saja pandemi ini memakan banyak korban. Jadi masyarakat melakukan perubahan sosial demi segeranya berakhir pandemi ini. Faktor pendorong perubahan sosial di masa pandemi. Yang satu, adanya kesadaran masyarakat untuk tetap sehat. Kedua, peraturan protokol kesehatan. Adanya sanksi bila tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Pembelajaran yang dirasa kurang efektif jika dilakukan di rumah. Faktor penghambat perubahan sosial di masa pandemi. Sulitnya merubah kebiasaan masyarakat sebelum pandemi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Masyarakat masih menyepelekan adanya COVID. Faktor lingkungan masyarakat yang tidak mendukung kebijakan new normal. Sekian dari saya presentasi hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.